warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang fadilah atau keutamaan atau keistimewaan ibadah salat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas, seandainya manusia tahu, ma fin nida, akan pahala yang Allah berikan, fin nida, bagi orang yang mengumandangkan azan, wasaffil awal, dan bagi orang yang berada di saf pertama dalam salat berjamaah, thumma la yajidu illa ayyastahimu alaihi lastaham, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk azan dan untuk berada di saf pertama kecuali dengan diundi, lastahamu, maka mereka akan membuat undian itu. Jadi ini hadis tentang keutamaan saf pertama dalam salat berjamaah. Rasulullah mengatakan, seandainya orang tahu apa yang Allah balas, apa yang Allah berikan terhadap orang yang berada di saf pertama dalam salat berjamaah, seandainya orang tahu, maka mereka tidak akan mengizinkan siapapun berada di saf pertama kecuali setelah mendapatkan undian. Jadi seandainya orang tahu pahala berada di saf pertama, maka mereka akan berebutan untuk berada di saf pertama. Tidak mereka izinkan selain diri mereka untuk berada di saf pertama. Kalaupun ada yang mau ambil, harus buat undian dulu. Nah, ini keutamaan berada di saf pertama. Jadi pahalanya itu tak terhingga, ya, tidak dibuka oleh Allah apa pahalanya. Artinya pahalanya itu besar sekali, tak ternilai oleh kita, ya, sangat tinggi sekali, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita jangkau besarnya pahala berada di saf pertama. Jadi seharusnya melalui hadis ini, yang mau berdiri di saf pertama itu harus ambil nomor undian dulu. Kalau enggak, kita enggak setuju, karena semua kita pengen berada di saf pertama. Jadi seharusnya seperti itu kondisi saf pertama salat berjamaah. Bukan sebaliknya, mempersilahkan orang lain. Kalau sekarang mempersilahkan orang lain, ya, itu tidak boleh. Dalam Islam, dalam kebaikan itu tidak boleh mendahulukan orang lain. Fastabiqul khairat, dalam hal beramal kebaikan itu harus kita justru bersaing, kita yang kalau bisa terdepan, ya. Maka ada kaidah at-ta'thir 'alal khair atau lil khair makruh, mendahulukan orang lain
dalam berbuat kebaikan, hukumnya makruh. Ya. Kalau mendahulukan orang lain dalam mendapatkan sesuatu, itu sunat. Misalnya sedang dibagi nasi misalnya, kenduri, itu kita dahulukan orang lain untuk mendapatkannya, itu sunat. Tapi dalam beramal mendahulukan orang lain makruh, hukumnya makruh. Nah, misalnya kita persilahkan orang untuk berada di saf pertama, kita di saf belakang, makruh hukumnya. Itu enggak baik. Ya. Kalau mau jadi baik jangan di situ, tempat lain aja. Mau nampak baik, ya. Bukan pada mempersilahkan orang maju ke saf pertama. Itu kaidah yang perlu diperhatikan, ya. At-ta'thir 'alal khair makruh, mendahulukan orang lain dalam beramal itu makruh. Kita yang dalam beramal kita terdepan. Dalam beramal ibadah mahdhah kita terdepan. Dalam beramal sosial juga kita terdepan. Dapat pengumuman dari menasah atau masjid atau asrama, pengumuman kerja sosial, kita gotong royong. Itu disuruh kita terdepan, jangan mempersilahkan orang lain. Misalnya bersih paret, dapat bersih paret, jangan silahkan Anda dulu bersihkan. Itu makruh dalam beramal, mendahulukan orang lain makruh. Tapi dalam menerima, mendahulukan orang lain itu sunat. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Maka amal budaya mempersilahkan orang lain untuk berada di saf depan daripada kita sendiri, itu budaya yang tidak baik yang masuk dalam masjid. Harus dikeluarkan budaya itu. Jadi begitu ada saf terdepan yang kosong, itu harusnya berebutan. Siapa cepat dia dapat. Jangan buat-buat tangan. Ada yang malah bukan orang di sampingnya yang dipersilahkan, justru orang di belakang lagi. Itu makruh. Maka ini jangan dibudayakan. Nah, cuman itulah, karena Allah tidak nampakkan kepada kita apa pahala besar yang telah Allah siapkan. Mungkin kalau Allah nampakkan pahalanya, kita enggak kasih orang lain, kita yang akan berebutan. Makanya para sahabat seperti itu. Para sahabat itu berebutan untuk berada di saf terdepan, sehingga mereka sampai-sampai menyakiti sesama. Maka kemudian ada hadis tentang takhattur riqab. Takhattur riqab, orang datang telat ke masjid tapi pengen berada di saf, sehingga ketika dia melangkah itu menyakiti orang lain, kena lutut orang lain, kena bahu orang lain. Takhattur riqab namanya. Takhattur riqab itu haram. Kenapa terjadi takhattur riqab? Karena para sahabat begitu antusias untuk berada di saf pertama. Jadi begitu mereka lihat ada 1-2 orang kosong di depan, mereka itu walaupun baru datang, orang lain sudah ramai, mereka berusaha sampai menyakiti yang lain. Tapi itu juga tidak boleh, haram. Itu terjadi biasa pada hari Jumat. Tapi itu tadi, hukum ini harus disesuaikan. Hukum takhattur riqab itu haram, hukum melangkahi orang lain sehingga menyakiti orang itu haram kalau saf terdepan itu sudah penuh. Makanya sekarang itu susah kadang-kadang kita menjalankan hukum.
Kita baru datang misalnya, telat, memang telat, katakanlah telat dikit lah. Ya. Kita lihat di saf setengah ke belakang itu udah lumayan penuh lah. Tapi saf depan masih kosong. Ini kan serba salah. Mau ke depan takut kena orang yang udah ada tadi, tinggal masuk dalam hukum haram. Tapi enggak ke depan pun sayang. Ada pahala besar, enggak ada yang ambil. Maka kadang-kadang sekarang susah sekali menjalankan hukum itu karena kita agak mencawa dikit. Jadi untuk diperhatikan, siapapun yang lebih duluan datang ke masjid itu langsung mengambil posisi di depan. Jadi jangan pun tawadu, alasannya tawadu. Saya tawadu, saya biar di pojok belakang saja. Itu tawadu bukan pada tempatnya itu. Itu tawadu yang dibenci sama malaikat. Itu apa tawadu seperti itu? Dalam saf salat, dalam masjid itu justru disuruh ke depan. Kalau ada orang tidak mau di depan dengan alasan tawadu, pengen di pojok belakang saja, berarti dia suka jadi perempuan. Karena saf paling bagus bagi perempuan itu saf yang paling belakang. Jadi dia mungkin salah ambil hadis dia. Ambil hadis untuk perempuan, dia terapkan untuk dia. Saf paling bagus bagi laki-laki yang terdepan, saf paling bagus bagi perempuan yang paling belakang. Bahkan dalam fikih itu, karena utamanya saf depan dan penghargaan untuk orang yang semangat untuk berada di saf terdepan. Kalau anak kecil duluan datang dan dia mengambil tempat di depan, tidak boleh ditarik ke belakang. Itu hak dia. Jangan mentang-mentang kita tua, maksudnya dewasa lah ya. Sudah dewasa, kemudian datang telat, begitu lihat anak kecil langsung main rocker aja. Kamu belakang. Bahkan dilarang itu. Memang saf anak-anak itu yang paling bagus itu di depan itu ulun nuha ya, orang yang lebih apalah ilmunya, kesalehannya. Tetapi kalau dia datang telat, meskipun saf anak-anak itu didahulukan yang di bagian belakang, tapi kalau yang dewasa datang telat, anak itu sudah maju ke depan, tidak boleh ditarik ke, itu hukum. Nah, jadi biar kita orang dewasa juga sadar diri. Nah, jadi saf terdepan itu luar biasa pahalanya. Maka jangan di belakang, langsung ke depan. Nanti kita lihat insya ini bagaimana kondisinya ya. Apakah langsung semuanya ke depan atau mengambil tempat di belakang. Ya, memang harus langsung kita praktek. Seperti di Masjid Haram, di Masjid Nabawi itu. Orang berebutan ke depan. Kita berebutan ke belakang. Begitu bangun, langsung bukan ke depan yang dilihat, ke belakang. Pak mentang kosong diikut. Maunya Pak mentang kosong di ke. Nah, ini pesan Rasulullah yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam menyusun saf-saf salat berjamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu awwaluha, yang pertama. Kalau sekedar sampai di situ saja kemudian titik masih aman. Saya Rasulullah katakan sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, titik, selesai. Itu masih aman kita berada di belakang. Artinya walaupun di belakang enggak jelek, cuma yang paling baik di. Tetapi Rasulullah enggak mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan
sebaik-baik saf yang pertama, seburuk-buruk saf, wa syarruha akhiruha. Seburuk-buruk saf adalah yang terakhir. Berarti nanti kita lihat insya ini yang paling belakang itu yang paling buruk ya. Itu maksud Rasulullah itu. Bukan hanya mengatakan sebaik-baik saf yang di depan, tapi juga Rasulullah mengatakan seburuk-buruk saf yang di belakang. Nah, mau jadi saf yang paling baik atau yang menjadi saf yang paling buruk? Hati-hati kalau sampai dalam hati, alah saya yang paling buruk aja tidak apa-apa. Ini meremehkan hadis Rasulullah. Jadi itu. Kemudian Rasulullah mengatakan wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf salat perempuan itu yang bagian akhirnya. Dan seburuk-buruk saf perempuan yang paling depan. Jadi kalau perempuan sebaliknya. Makanya yang kalau perempuan yang makin muda itu seharusnya makin di belakang. Yang tua-tua di depan. Jadi kalau sesekali kita menoleh ke belakang, amanlah kita. Tapi kalau yang saf perempuan paling depan yang muda-muda, lagi khusyuk kita sholat, begitu kita kadang-kadang apalah ya, mungkin ada suara apa, kita nggak sengaja lah, katakanlah nggak sengaja menoleh ke belakang, nampak yang muda-muda itu bisa rawan hilang seketika ya, khusyuknya. Nah itu bagi perempuan. Maka sebenarnya di saf perempuan itu juga harus ada yang mengatur. Bukan hanya di saf laki-laki. Imam harus menyampaikan juga sebenarnya, seperti Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu sebelum mengimami salat memberikan pengarahan yang seperti sering kita sampaikan. Tarasu wa'tadilu. Ya, tarasu, rapatkan saf, luruskan, sejajarkan. Sawu, samakan semua saf, rapikan. Kemudian juga mengatur saf perempuan. Ini hadisnya Rasul sampaikan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan untuk saf perempuan yang paling baik yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi biar tertib ya. Nah, biar tertib. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW ya'ti nahiyatas saf wa yusawwi baina suduril qaum wa manakibihim wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah kana Rasulullah SAW ya'ti nahiyatas saf. Rasulullah itu setiap memimpin salat mendatangi ujung saf, nahiyatas saf. Jadi Rasulullah berdiri di sini, sebelum takbiratul ihram beliau ke ujung sana. Nahiyatas saf, ngapain ke ujung sana? Wa yusawwi baina suduril qaum wa manakibihim. Dan Rasulullah memperhatikan bagian dada dan bagian bahu harus sejajar. Nah, jadi sebenarnya Rasulullah mengatur saf salat itu persis seperti mengatur barisan militer, keras, tegas, tidak seperti kita sekarang. Persis seperti itu. Mungkin sistem pengaturan baris militer sekarang itu dari Rasulullah belajarnya dulu.
Jadi betul-betul diperhatikan. Bagian dada harus tidak boleh ada yang lebih maju atau lebih mundur. Baina sudur, diperhatikan itu. Baina suduril qaum, bagian dadanya. Dan wa manakibim, bagian bahunya. Dada sejajar semua, bahu menempel, saling menempel. Itu diperhatikan dari sana. Seret, jalan Rasulullah. Nah, yang dada agak maju ditolak ke belakang. Yang agak mundur ditarik. Nah, yusawi, harus sama. Ya, di sini kata Azib, Bara' bin Azib, sahabat Nabi yang menyaksikan itu, yusawi, harus sama. Ya, harus sama. Cuman mungkin kalau dada para sahabat ya bagus, dadanya bidangnya bagus ya. Kalau dada kita mungkin ya yang kurus ya. Tapi pokoknya bukan bagian belakangnya yang harus, bukan punggungnya yang harus sejajar, tapi bagian dada. Maka kalau mengatur shaf, di antara yang harus dilihat bahu dan bagian dada. Nah, berarti kalau perut, berarti tidak apa-apa kalau agak maju dikit. Yang penting bagian dada paling utama. Tapi memang kalau sahabat dulu kan sejajar semua, karena memang mereka orang perang semua. Sahabat Nabi itu orang perang. Jadi badannya itu bagus, tegap, tinggi, sehat semua ya. Jadi badan mereka itu serentak. Makanya ketika shaf itu cantik. Dadanya dadanya sejajar, bahunya saling menempel. Tapi sekarang kalau kita mau cari shaf yang bahu saling menempel itu langka ya. Memang tidak ada. Jangankan jauh-jauh lah, kita di sini nanti Isya pun tidak menempel. Tapi memang harus menempel dan disuruh lunakkan. Nanti ada hadisnya itu. Nempel dan agak sedikit disuruh lunakkan. Biar orang di samping enggak merasa berat. Jangan dikeraskan. Disuruh lunakkan. Nah, jadi kata Bara' bin Azib, wa yusawwi baina suduril qaumi wa manakibihim. Rasulullah itu menyamakan, mensejajarkan baina suduril qaum, antara dada, wa manakibihim, dan bahu-bahu. Diperiksa semua oleh Rasulullah. Nah, udah beres semua, Rasulullah baru balik ke tempat imam untuk bertakbiratul ihram. Kemudian sebelum takbiratul ihram, Rasulullah memerintahkan, menyampaikan kepada para sahabat, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian beda-beda lagi. Artinya yang sudah diatur ikuti. Jangan kemudian takhtalifu, berbeda antara satu dengan lainnya. Jangan satu agak mundur, satu agak maju, enggak nempel ya. La takhtalifu, jangan kalian saling berbeda, fatakhtalifa qulubukum, maka berbedalah. Akan terjadi perselisihan, perbedaan baina qulubikum, antara hati kalian. Maka oleh karena itu mungkin ya, wallahu alam, kita tidak tahu kenapa kita hari ini umat Islam selalu ribut ya, susah menyatu, susah saling mengerti, karena mulai dari saf jamaah kita udah bermasalah. Mulai dari kita mengatur saf salat berjamaah itu salah caranya. Karena kita enggak mungkin dengan kita betul-betul ikut perintah Allah, perintah Rasulullah, disuruh rapatkan, nempel bahu, sejajarkan. Kita enggak tahu apa yang akan Allah percikkan dalam hati kita dalam saf jamaah itu. Cuman kita enggak ikuti arahan itu. Tetap dengan gaya kita masing-masing. Ya macam-macam, mungkin ya merasa alah kabiasa pun depeh-depeh dah, kan begitu ya. Ada yang kadang ada yang baik dia, ketika dia taruh kaki kena dikit dengan kita, langsung kita serap biasa.
Bahkan dalam hati kita, so yo depe-depe galak tak depe. Padahal itulah yang disuruh oleh Rasulullah. Kita nggak tahu apa hikmah Allah. Apa yang akan Allah limpahkan kesusunan saf yang betul-betul rapat. Yang dimana limpahan sesuatu dari Allah itu baru datang kalau saf itu betul-betul rapat. Tapi kita nggak melakukannya. Maka saf-saf salat jamaah kita tidak membentuk kesatuan kita di luar salat. Makanya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah jalankan aja. Pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah, ini Allah langsung, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusallun, senantiasa berselawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Saf kedua enggak dapat. Saf pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat untuk orang yang berada di saf pertama. Maka dari sini kita dapat, ya, kalau Allah dan malaikat, Allah langsung yang berselawat kepada orang itu, apakah Allah akan mengazab dia nanti di hari akhirat? Padahal Allah yang tiap hari berselawat ke dia, karena dia rajin selalu berada di. Apakah Allah nanti akan lupa ketika dia mati? Oh, ini orang yang dulu selalu berada di saf pertama. Nanti di padang mahsyar Allah akan tanda ini yang selalu berada di saf pertama. Jadi walaupun ada kurang-kurang dikit di bagian lain, tapi dia selalu berada di saf pertama. Makanya para ulama tabi'in seperti Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan 40 tahun sudah aku salat, mulai baligh ya. Beliau mengatakan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Itu ulama besar itu. Mereka betul-betul fastabiqul khairat, betul-betul berburu beramal itu. Walaupun menurut kita itu amalan-amalan kecil, sederhana, padahal itu amalan besar bagi mereka, para ulama salafus saleh. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Anas, ya, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara asyaitana yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al hadaf. Rasulullah mengatakan russu sufufakum. Russu itu rapatkan. Russu itu rapatkan, tekan, bejih becut, begap. Itu makna russu. Ya. Rasin itu artinya yang gap. Gap bahasa Indonesia apa itu? Gap. Kokoh. Kalau umpama sebuah kotak, dia kokoh, dinding yang kokoh. Jadi russu sufufakum, bentukkanlah saf yang russu, kokoh. Artinya kalau kokoh itu rapat dan tegak, itu baru betul-betul kokoh. Ya. Russu sufufakum wa qaribu bainaha, dan saling mendekatlah. Saling mendekat, ya. Wahadu bil a'naq, dan ukurlah leher kalian. Jadi hadis tadi yang pertama tadi disuruh lihat dada dan bahu. Kemudian hadis ini termasuk disuruh lihat wahazu bil a'naq, lihat leher kawan. Orang di samping. Sejajarkan. Ya. Nah, kemudian fawalladzi nafsi biyadih,
demi yang jiwaku berada di tangannya, inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf, sesungguhnya aku melihat syaitan rame-rame masuk melalui celah-celah saf. Berarti kalau kita membuat celah antar saf, berarti kita membiarkan dia masuk. Itu saja kita ingat udah aman sebenarnya. Ini kalau enggak rapat itamang setan akibat jarah. Rapat kan? Rapat kan? Berarti kalau enggak rapat langsung setan. Makanya banyak orang siap sholat, pulang ke rumah malah marah-marah dia. Bawa setan dia pulang ke rumah. Orang bawa cahaya, dia pulang ke rumah bawa setan yang nempel di samping dia ketika atur shaf. Ya. Jadi pokoknya ingat saja kata Rasulullah, inni aras syaitan, aku melihat syaitan, ya, yadkhulu masuk antar celah shaf. Ini memang kalau kita jalankan ini betul-betul apa istilahnya, memang agak sedikit ekstrim memang nanti ya kalau kita jalankan. Nyata pebutnya agak ekstrim becut. Misalnya kita kompak mulai insya ini rapat semua saf, tidak ada celah sedikit pun. Itu besok masuk orang lain lihat nyepeka masjidnya. Tapi memang seperti itu. Saya melihat langsung orang-orang yang mengamalkan seperti ini. Baik waktu di Mesir dulu maupun ketika pulang ke sini. Ada, kalau di Mesir udah biasa itu, orang begitu masuk serap langsung rapat. Kalau di sini juga ada 1-2. Sebenarnya itu udah betul dia, jangan salah betul ya. Cuman orang kita yang menganggap itu remeh. Bahkan ada yang tuduh lagi itu aliran apa? Ada yang ngomong itu Wahabi misalnya. Padahal begitulah disuruh. Jadi bagaimana juga biar enggak Wahabi, jadi 5 senti begitu ya. 10 senti baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak bisa. Memang khas seperti itu. Kalau ada yang langsung model berdiri di samping kita langsung, itu yang betul. Maka ini harus kita coba ya. Walaupun ini kita pandang sederhana, tapi kita tidak tahu di hari akhirat bisa jadi justru amalan inilah yang memasukkan kita dalam surga. Kita kan tidak tahu amalan apa yang membuat kita masuk surga. Ada orang nanti di hari akhirat dia masuk surga gara-gara setiap dia melakukan salat berjamaah, dia selalu memperhatikan kerapatan, masuk surga dia. Sampai ke hari akhirat, sampai ke surga, orang-orang bertanya, saya amalan apa masuk surga? Saya amalan apa masuk surga? Ada satu orang dia bingung, misalnya dia amalan apa? Ternyata cek, dibuka buku amalannya semua. Begitu dia lihat, saat dia melihat buku amalannya, dia masuk surga gara-gara selalu menjaga kerapatan. Tahajud dia mana selama ini? Ternyata itu tidak menyebabkan masuk surga. Amalan qobliyah ba'diyah dia mana? Ternyata itu bukan yang menyebabkan dia masuk surga. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid meninggal. Imam Junaid itu ulama besar, ulama sufi, imamnya ahli sufi. Dia meninggal. Imam Junaid meninggal banyak meninggalkan karangan-karangan kitab. Muridnya itu puluhan ribu. Ketika dia meninggal, ada orang saleh yang bermimpi melihat Imam Junaid ya, dalam mimpinya dalam taman-taman surga. Ditanya sama orang saleh ini kepada Imam Junaid, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Kata Imam Junaid, "Ghafarallahu li." Allah telah mengampunkan seluruh dosaku.
dan menempatkanku di tempat yang mulia. Ditanya sama orang saleh ini, bima, dengan apa engkau mendapatkan keampunan Allah itu dan engkau mendapatkan tempat yang mulia ini? Kata Imam Junaid, tahatil ibarat. Semua ceramah-ceramahku tidak masuk dalam daftar. Dah capek-capek datang ke Masjid Al-Fitrah malam Senin, dah masuk ke daftar. Ya. Kata Imam Junaid, tahatil ibarat. Semua ceramah-ceramahku ternyata tidak membawaku ke sini. Watafati, dan semua tulisan-tulisanku, kitab-kitab, ternyata tidak masuk dalam daftar. Illa ruqayat, kata beliau, raka'tuha fi jawfil lail. Tapi yang membuatku diampunkan dosa oleh Allah dan berada di tempat yang indah ini, ruqayat, gara-gara beberapa rakaat yang aku lakukan, rakaat salat yang aku lakukan di sepertiga malam. Jadi Imam Junaid salat malam tiap malam full, dari katakanlah jam 12:30 sampai subuh tiap malam. Itu pun yang diterima cuma ruqayat. Ruqayat itu isim tasghir, hanya beberapa rakaat saja. Yang lain kemana? Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati memprediksikan amalan yang akan membawa kita ke surga. Datang orang setingkat Imam Junaid saja, cuman beberapa rakaat diterima untuk bisa masuk surga. Berarti kita tidak perlu banyak-banyak. Ada yang mengambil kesimpulan seperti itu. Berarti tidak perlu banyak-banyak, kita beramal sedikit aja. Setingkat Imam Junaid tiap malam salat tahajud yang diterima cuma 3-4 rakaat. Apalagi yang kita lebih banyak malam enggak salat tahajud. Kalaupun ada sesekali salat tahajud, agak kita nampakkan sama orang, dah belum tahajud. Padahal 4 rakaat juga. Ya. Nah, maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan amal. Setiap dengar hadis Rasulullah, kita usahakan sebisa mungkin kita amalkan. Kita nggak tahu kapan kita mati, malam ini, besok, lusa, kapan. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengamalkan sekecil apapun hadis Rasulullah, disitulah nanti kita mati. Jadi jangan apa namanya, oh ini kan masalah saf ini, masalah kecil ini, enteng sekali ini. Sahabat Nabi seperti itu. Mereka tidak akan membaca ayat selanjutnya sebelum ayat yang sedang mereka baca mereka amalkan. Kita sekarang udah hafal Al-Quran 30 juz, tapi amalan yang ada dalam Al-Quran satu pun tidak kita jalankan. Makanya beda sistem hafal kita Al-Quran sekarang dan sistem hafal pada masa sahabat Nabi. Sahabat Nabi hafal Al-Quran dengan mengamalkan. Kenapa mereka bisa hafal Al-Quran? Karena setiap turun Al-Quran langsung mereka amalkan. Jadi tersimpan sendiri dalam kepala. Turun ayat, amalkan. Turun ayat, amalkan. Dan mereka tidak akan melewati ayat berikutnya sebelum ayat yang turun sebelumnya sudah mereka. Dan itu terjadi pada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, almarhum, ulama besar dari Syria. Ketika ditanyakan, bagaimana Syekh, coba Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda menghafal Al-Quran. Kata beliau, saya tidak pernah menghafal Al-Quran. Maksudnya, saya tidak pernah menghafal Al-Quran secara khusus untuk, enggak. Tapi Al-Quran itu ada di beliau. Ulama besar, setiap beliau menyampaikan Al-Quran itu mengalir begitu deras. Ayat Al-Quran.
tapi terletak sendiri dalam kepala karena pengamalan. Beda. Makanya sekali lagi dalam hal ini memang jamaah tabligh terdepan. Kenapa jamaah tabligh itu ketika berbicara walaupun hal-hal sederhana yang mereka sampaikan, tapi seperti langsung lagi terpedu hati. Karena sebelum mereka berbicara, mereka mengamalkan. Kita terlalu banyak bicara, bahkan saking banyaknya apa yang sudah disampaikan minggu lalu kedua lu sampaikan lo atau lo daripada mengamalkan. Nah itu. Jadi fawalladzi nafsi biyadihi inni la ara asyaitana yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadath. Jadi Rasulullah mengatakan, sungguh aku melihat syaitan masuk melalui celah-celah saf yang tidak rapat. Kemudian daripada Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, aqimu as-sufufa wa hazu bainal manakib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum la tadharu furujati syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Rasulullah mengatakan aqimu as-sufuf, dirikanlah saf-saf. Saf salat dirikan, wahazu bainal manakib, dan ratakan antara bahu dengan bahu, manakib. Bahu belakang, kanan, bahu kiri, sentuh, saling menyentuh. Kemudian wasaddul khalal, tutup celah-celah. Walayinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutkan. Jadi ketika sudah kena jangan dikeras. Jadi biar orang enggak risih. Rapat tapi jangan terlalu agak dilunakkan sedikit. Jangan orang-orang kita buat begini lagi. Lunakkan sedikit. Layinu bi ikhwanikum, lunakkan. Wala tadharu furujati syaitan, dan jangan sisakan sedikit pun celah untuk masuk syaitan. Wa man wasala saffan wasalahullah, dan barang siapa yang merapatkan saf, menyambungkan saf, dirapatkan, Allah akan terus menyambung ikatannya dengan hamba tersebut. Wa man qata'a saffan qata'ahullah, barang siapa yang suka memutuskan saf, artinya dia buat celah, maka Allah akan memutuskan ikatannya dengan orang tersebut. Jadi ini bukan perkara sepele dalam mengatur saf salat, maka mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.